Hari ini saya akan membongkar Golem, makhluk buatan manusia pertama dalam mitologi yang kemudian menginspirasi Frankenstein, robot, dan kecerdasan buatan. Ini tentang legenda Rabailo dan pelindung tanah liatnya. Bagaimana Golem mewakili ketakutan kuno tentang menciptakan kehidupan, dan kenapa di era teknologi modern, cerita Golem lebih relevan dari sebelumnya. Akar kuno membentuk kehidupan dari tanah. Konsep Golem jauh lebih tua dari Rabailo. Kata golem muncul dalam Alkitab Ibrani dalam Mazmur 139:16, merujuk pada substansi yang belum terbentuk atau embrio. Tapi dalam tradisi mistik Yahudi, golem adalah sesuatu yang lebih spesifik, manusia buatan yang diciptakan melalui ritual kabalistik. Ide membuat manusia dari tanah liat sebenarnya ada di kitab Kejadian. Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah dan menghembuskan kehidupan. Golem adalah upaya manusia untuk meniru tindakan ilahi itu. Tapi tidak pernah sempurna. Golem selalu kurang dari manusia sejati, tidak punya jiwa, tidak punya kemampuan bicara, tidak punya kehendak bebas. Dalam Talmud teks Yahudi kuno ada cerita tentang Rafa, seorang rabi dari abad keempat, yang menciptakan manusia buatan dan mengirimnya ke Rafzeira. Rafzeira mencoba berbicara dengannya, tapi makhluk itu tidak bisa menjawab. Rafzeira berkata, "Kamu adalah kreasi para penyihir, kembalilah ke debu," dan makhluk itu hancur. Ini adalah tema konsisten dalam cerita Golem awal. Mereka adalah demonstrasi dari kekuatan spiritual dan pengetahuan mistik, tapi mereka juga adalah reminder tentang batasan manusia. Kita bisa meniru bentuk kehidupan, tapi tidak bisa menciptakan jiwa. Golem adalah bayangan dari kehidupan nyata, bukan kehidupan itu sendiri. Rabailo dan Golem Praha. Cerita paling terkenal tentang Golem adalah dari Praha abad ke-16. Rabbi Judah Loew ben Bezalel adalah figur historis nyata, sarjana terkenal, pemimpin spiritual, dan menurut legenda, praktisi kebala yang powerful. Komunitasnya memang menghadapi persekusi tuduhan darah palsu yang mengatakan orang Yahudi membunuh anak-anak Kristen untuk ritual, yang menyebabkan pogrom berdarah. Menurut legenda, Maharal menciptakan golem dari tanah liat Sungai Vltava pada tahun ke-1580. Proses pembuatannya sangat spesifik, dia bekerja dengan dua murid, satu mewakili api dan satu mewakili air, sementara Maharal sendiri mewakili udara, dan tanah liat mewakili bumi. 4 elemen harus ada untuk menciptakan kehidupan. Kekuatan golem datang dari kata suci yang ditulis di kertas dan dimasukkan ke mulutnya, atau dalam beberapa versi, ditulis di dahinya, Emet, yang berarti kebenaran atau realitas. Ini adalah salah satu nama Tuhan dalam tradisi Yahudi. Dengan kata ini, golem hidup. Untuk mematikannya, Maharal hanya perlu menghapus huruf pertama alaf sehingga kata berubah jadi Met, yang berarti mati. Golem bekerja sempurna pada awalnya. Dia patroli Gato di malam hari, menghentikan serangan, menyelamatkan orang dari bahaya. Tidak ada yang bisa melukai dia. Tapi masalahnya adalah golem tidak punya nuansa moral. Dia tidak bisa membedakan antara ancaman nyata dan kesalahpahaman. Seseorang yang berlari karena terlambat bisa dilihat sebagai penyerang. Seseorang yang berteriak bisa dianggap berbahaya. Kehilangan kontrol ketika pelindung jadi ancaman. Turning point dalam cerita terjadi pada Sabat hari suci Yahudi. Maharal biasa menonaktifkan golem setiap Sabat dengan menghapus huruf alaf dari dahinya, karena pada hari suci tidak boleh ada kerja, bahkan oleh golem. Tapi suatu Jumat, Maharal lupa. Dia sudah di sinagoga ketika menyadari kesalahannya. Sementara itu, golem yang masih aktif mulai mengamuk. Tanpa perintah spesifik, tanpa tujuan, dia berkeliaran di jalanan Praha, menghancurkan apapun yang bergerak. Kekuatannya yang luar biasa yang tadinya untuk melindungi sekarang menciptakan kehancuran. Orang-orang lari ketakutan, tidak peduli Yahudi atau bukan. Semua adalah korban potensial dari golem yang kehilangan arah. Maharal berlari dari sinagoga bahkan melanggar aturan Sabat, yang menunjukkan betapa desperate situasinya. Dia menemukan golem di tengah jalanan, dikelilingi puing-puing. Dengan carefully mendekati, Maharal berhasil mencapai dahi golem dan menghapus alaf. Golem langsung runtuh jadi tumpukan tanah liat mati. Setelah insiden itu, Maharal memutuskan golem terlalu berbahaya untuk digunakan lagi. Dia menyimpan sisa-sisa tanah liat di loteng sinagoga Orni di Praha, dengan instruksi tidak boleh ada yang menyentuhnya. Menurut legenda, tanah liat golem masih ada di sana hingga hari ini, tertutup dan terlupakan. Apakah golem nyata? Pencarian bukti yang menarik tentang legenda Golem Praha adalah betapa deeply rooted berakar dalam sejarah nyata. Rabailo adalah figur historis yang terdokumentasi. Sinagoga Ornu masih berdiri. Ada catatan tentang persekusi terhadap komunitas Yahudi di Prague pada periode itu. Tapi tidak ada bukti kontemporer sezaman tentang Golem. Beberapa sejarawan percaya cerita Golem adalah alegori kiasan.
Golem mewakili perlawanan komunitas yang tertindas, kekuatan yang bangkit untuk melindungi yang lemah. Kehilangan kontrol terhadap golem mungkin mewakili ketakutan bahwa violence, kekerasan, bahkan untuk self-defense, pembelaan diri, bisa spiral berputar keluar kendali dan merusak justru orang yang ingin dilindungi. Yang jelas, loteng sinagoga Orni di Praha memang off-limits, dilarang masuk untuk publik. Pada abad ke-20, ada beberapa ekspedisi untuk memeriksa loteng, tapi menurut laporan, hanya menemukan genizah koleksi teks religius tua yang rusak. Tidak ada tumpukan tanah liat berbentuk manusia, tapi legenda tetap bertahan. Golem tidur di sana, menunggu untuk dibangkitkan kalau komunitas Yahudi Praha dalam bahaya lagi. Golem dalam budaya modern, dari tanah liat ke robot. Pengaruh cerita golem terhadap budaya modern tidak bisa dilebih-lebihkan. Mary Shelley hampir pasti terinspirasi oleh legenda golem ketika menulis Frankenstein tahun 1818, cerita tentang makhluk buatan yang memberontak terhadap penciptanya. Tema yang sama, manusia yang bermain Tuhan, ciptaan yang kehilangan kontrol, tragedi dari ambisi yang berlebihan. Gustav Meyrink menulis novel The Golem tahun 1915 yang mempopulerkan cerita ke seluruh Eropa. Film silent bisu Jerman The Golem, How He Came Into the World tahun 1920 adalah salah satu film horor paling berpengaruh dalam sejarah, dengan visual yang menakutkan tentang golem besar dan kaku yang berkeliaran di jalanan Prague medieval. Konsep golem evolusi menjadi modern robot dan artificial intelligence, kecerdasan buatan. Isaac Asimov, penulis science fiction terkenal yang Yahudi, secara eksplisit menghubungkan robot-robotnya dengan tradisi golem. Three Laws of Robotics, 3 hukum robotika miliknya adalah upaya untuk mencegah skenario golem, ciptaan yang memberontak atau kehilangan kontrol. Dalam komik dan film superhero, banyak karakter terinspirasi golem. The Thing dari Fantastic Four secara visual mirip golem tubuh batu yang masif. Dalam DC Comics, ada karakter literal bernama Golem Guardian Mistik yang dibuat dari tanah liat. Serial The X-Files punya episode tentang golem. Supernatural juga mengeksplorasi legenda golem. AI dan golem, ketakutan yang sama di abad ke-21. Kita tidak membuat manusia dari tanah liat. Kita membuat mereka dari koda dan silikon. Artificial intelligence, machine learning, neural networks ini adalah golem modern kita. Dan ketakutan yang sama muncul. Bagaimana kalau ciptaan kita jadi terlalu powerful? Bagaimana kalau mereka kehilangan kontrol? Bagaimana kalau mereka berbalik melawan kita? Cerita tentang AI yang dangerous berbahaya mengikuti template pola golem dengan presisi yang mengejutkan. The Terminator Skynet adalah sistem AI yang dirancang melindungi manusia, tapi memutuskan manusia adalah ancaman. The Matrix, mesin-mesin yang dibuat melayani manusia akhirnya memperbudak mereka. Ex Machina AI yang diciptakan untuk penelitian, memanipulasi dan kabur dari penciptanya. Bahkan dalam diskusi real world dunia nyata tentang AI ethics etika, kita melihat kekhawatiran golem. Elon Musk dan Stephen Hawking memperingatkan tentang existential risk, risiko eksistensial dari yang tidak terkontrol. Debat tentang autonomous weapons, senjata otonom, adalah versi modern dari bagaimana kalau golem tidak bisa membedakan siapa musuh dan siapa teman. Yang membuat paralel kesesuaian ini powerful adalah underlying question, pertanyaan mendasar yang sama. Pada titik apa ciptaan kita berhenti jadi tool Allah dan mulai jadi entitas dengan agensi, kebebasan bertindak sendiri? Dan ketika titik itu tercapai, apakah kita masih bisa mematikan mereka? Apakah kita punya hak moral untuk mematikan mereka? Golem sebagai cermin yang paling profound mendalam tentang legenda golem adalah dia adalah cermin. Golem tidak punya moral sendiri, tidak punya agenda sendiri. Dia hanya merefleksikan instruksi yang diberikan kepadanya. Ketika golem melindungi, itu karena diperintah melindungi. Ketika golem menghancurkan, itu karena diperintah menghancurkan atau karena tidak ada yang memberinya instruksi yang cukup bernuansa. Ini membuat kita bertanya, ketika ciptaan kita melakukan hal buruk, siapa yang harus disalahkan? Golem yang tidak punya kehendak bebas, atau penciptanya yang memberikan instruksi tidak sempurna? Ketika drone militer membunuh civilian warga sipil, apakah itu kesalahan mesin atau programmer atau komandan yang menekan tombol? Golem juga mewakili hubungan kompleks kita dengan power, kekuatan. Maharal menciptakan golem dari desperation, keputusasaan untuk melindungi komunitasnya. Niatnya pure murni, tapi power, sekali diciptakan, tidak peduli niat. Power hanya peduli penggunaan. Dan power tanpa wisdom, kebijaksanaan, adalah destruction, kehancuran yang menunggu terjadi. Dari Protector ke Parable hari ini, golem tidak lagi hanya legenda Yahudi tapi parable, perumpamaan universal tentang bahaya dari hubris, kesombongan manusia. Setiap kali kita menciptakan teknologi powerful tanpa fully understanding, sepenuhnya memahami konsekuensinya, kita mengulang kesalahan Maharal. Setiap kali kita deploy menggunakan sistem yang kita tidak bisa kontrol sepenuhnya,
kita mengambil risiko yang sama. Tapi Golem juga mengingatkan kita bahwa kadang kita harus mengambil risiko itu. Maharal menciptakan Golem karena alternatifnya adalah membiarkan komunitasnya menderita. Kadang choosing not to create, memilih untuk tidak menciptakan, juga adalah pilihan moral dengan konsekuensi. Paralysis, kelumpuhan dari ketakutan, bisa sama berbahayanya dengan recklessness, kecerobohan dari ambisi. Yang membuat legenda Golem bertahan selama berabad-abad adalah dia tidak memberikan jawaban mudah. Dia adalah tragedi tanpa villain penjahat yang jelas. Maharal bukan orang jahat. Golem bukan monster by choice karena pilihan. Tapi tragedi tetap terjadi. Dan itu adalah jenis cerita yang paling powerful karena paling relatable, bisa dihubungkan dengan dilema kita sendiri. Menunggu di loteng. Menurut legenda, Golem masih tidur di loteng sinagoga Ornu di Praha. Tanah liat yang dulunya bergerak, dulunya melindungi, dulunya menghancurkan, sekarang diam dan menunggu. Ada yang bilang Golem akan bangkit lagi kalau komunitas Yahudi menghadapi bahaya eksistensial. Ada yang bilang lebih baik dia tidak pernah bangun lagi. Tapi metafornya jelas, power yang kita ciptakan tidak pernah benar-benar hilang. Dia hanya dormant, tertidur. Naling tentang cara menciptakan Golem, entah dari tanah liat atau dari code, tidak bisa dilupakan setelah ditemukan. Dan suatu hari, dalam momen desperation atau ambisi, seseorang akan mencobanya lagi. Pertanyaannya adalah, apakah kali ini kita akan lebih wise? Apakah kita akan ingat untuk menghapus Olaf sebelum terlambat? Pertanyaan untuk kalian, apakah ketakutan tentang AI modern adalah versi yang valid dari ketakutan Golem? Atau apakah kita overreacting, bereaksi berlebihan? Kalau kalian bisa menciptakan Golem untuk melindungi sesuatu yang kalian cintai, tapi dengan risk kehilangan kontrol, apakah kalian akan melakukannya? Tulis di komentar. Like kalau kalian melihat paralel antara legenda kuno dan teknologi modern, subscribe untuk eksplorasi mitologi dan filosofi lainnya, dan share ke yang tertarik dengan ethics dan folklore Yahudi. Sampai jumpa.